bom Ya, lagi kan. Kenapa bisa terjadi pasang lagi suami nih? istri lagi. Iya. Para pelaku ini, Mm-mm. mereka dari dulu motifnya itulah membalas. Nah, itu Ya, dia ya. kenapa Jadi karena gereja? pembalasan dan Nah, kenapa gereja? sasaran prioritas itu dua. Ya, Hmm. bahwa Kristen ini menjadi sumber masalah. Wah, di depan kita nih ada seorang ustadz, namanya Ustadz Nasir Abbas. Gimana? Pak Nasir, Baik, apa kabar? alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya, Baik, syukur Pak alhamdulillah. Ustadz. Ini Ya. pada tahu nggak nih, subscriber saya ini, beliau ini dulu mantan Panglima Jemaah Islamiyah. Iya. Hah? Iya, itulah dia masa lalu. Masalah. Ya. Dan ini Pak Nasir Abbas ini memang dari keluarga teroris ya? Ya, Ya? begitulah dari keluarga, terus saya sendiri terekrut masih umur milenial. Masih milenial, Ya, udah jadi teroris. Ya, Jadi Pak Ustadz nih dulu orang Singapura, ya kan? aslinya Singapura Asli ya. Singapura, keluarga Singapura. Ya, betul. Bapak katanya pernah di penjara. Pernah, ya. Pernah. Ya, itu kasus konflik Melayu-Cina dulu. Melayu. Terus adik jadi teroris. Eh, Apa kakak yang adik ini kakak kakak? di Singapura kemudian ditangkap karena bersama dengan Hambali. Ya, dia Oh, kemudian merencanakan sesuatu untuk ya, di Singapura. di Singapura. Mm. Terus Pak Nasir Abbas ini juga ada hubungan sama Muklas. Ya, itu adik ipar saya. Adik ipar. Iya, itu dia. Muklas Bom Bali ya. Ya, betul. Dan beliau sendiri Mhm. kepala atau apa? Panglima. Ya, di Panglima wilayah timur. Mantiki 3. Mantiki 3. Oke, ntar kita bicara dengan waduh. Udahlah ini udah lulus kalau jadi teroris ini. Gurunya, suhu. Dulu namanya pernah masuk daftar teroris PBB kan? Iya, pernah. Ya, Mhm. itu yang masukkan Filipina karena marah benar Filipina sama saya kan. Saya latih orang Filipin begitu dari tahun 94. Mhm. Ya, kemudian di antara murid-murid saya orang bangsa Moro itu melakukan aksi-aksi ke tentara-tentara. Ya, kemudian saat mereka ditangkap, ketika ditanya, ya siapa yang ngajarin kamu? Ya disebut namanya lah, Sulaiman Indonesia. Nah, waktu itu saya pakai nama Sulaiman Indonesia. Nah, Nama Filipina kemudian mengusut setelah saya ditangkap. Nah, ternyata Sulaiman Indonesia itu Nasir Abbas. Oh, Jadi mereka masukkan nama saya ke dalam daftar teroris dunia. PBB. PBB. Iya. Tapi sekarang udah lepas ya? Alhamdulillah, tahun 2008 sudah bersih. Sudah bersih. Iya. Sekarang udah bukan teroris lagi Bukan dong. lagi. iya dong. Tadi bingung tuh bawa tas tuh koper gede-gede gitu. Pas dibuka isinya madu. Aduh, saya Pak Nasir. Ya. Ini kan udah cukup lama Indonesia bebas dari serangan teror ya. Mungkin Ya. terakhir Surabaya ya, gereja Katolik kalau saya nggak salah tuh. Tapi terakhirnya ada di Makassar, bom Ya. lagi kan. Kenapa bisa terjadi Pasang lagi suami nih? istri lagi. Iya. Ya, sebenarnya para pelaku ini, mereka dari dulu, saya ingat saya dari peristiwa bom gereja tahun 2000, ya, motifnya itulah membalas. Kalau tahun 2000, kelompoknya dari kelompok Jamaah Islamiyah, Iya, Hambali. itu. Hambali, Iya. ya, dan lain-lain. Gereja itu ya. Betul, gereja. Lebih dari 30 gereja di kota yang berbeda. Ya, motifnya adalah membalas terhadap umat Kristen di Ambon. Konflik Ambon itu. Oh iya iya iya. Mereka berencana konflik Ambon lokal itu mau dipindah menjadi konflik nasional. Mau membakar kemarahan umat Kristen di mana saja. Harapan mereka dengan ada bom gereja itu umat Kristen di mana saja kemudian membalas ke masjid. Jadilah konflik SARA. Oh, Dulunya iya. membalas. Dan berikutnya juga ya Nurdin Azhari dan lain-lain itu juga dengan maksud membalas. Tetapi kalau Nurdin Azhari maksud membalas itu kepada Amerika dan sekutunya. Ya. Nah, kemarin di Masjid Katedral Makassar juga motifnya balas. Tapi siapa yang dibalas? Ya. Sebenarnya itu rentetan dari operasi kepolisian dalam mengungkap dan menangkap ya kelompok JAD di Sulawesi. Dari bulan Januari, Februari ya banyak ditangkap. Termasuk gurunya mereka. Gurunya pelaku sepasang suami istri ini yang namanya Rizaldi itu yang kemudian tewas tertembak ya dalam baku tembak itu sekitar bulan Januari atau Februari, saya agak lupa. Nah, jadi dan polisi kan tidak berhenti. Densus tetap terus menangkap dari Sulawesi, kemudian menangkap Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Barat, begitu. Ya, sehingga muncullah rasa ingin membalas, terutamanya si muridnya Rizaldi ini. Ya begitu. Jadi sepasang suami istri ini sudah punya rencana untuk membalas, maka terjadilah
Kenapa gereja? Nah, itu Ya, dia ya. kenapa Jadi gereja? karena pembalasan dan Nah, kenapa gereja? JAD, kelompok jamaah Ansarud Daulah, ya, atau mereka yang berafiliasi sama ISIS, itu bagi mereka sasaran prioritas itu dua, polisi, ya, dan Kristen. Kenapa polisi? Ya, karena polisi dianggap menghalangi. Kenapa Kristen? Ini dulu juga saya juga punya paham yang sama, ya, bahwa Kristen ini dulu ya, yang kemudian menjadi sumber masalah. Dulu nih pikiran saya dulu. Jadi mereka juga begitu. Kenapa? Ya, ini suuzonnya, ya kan? Suuzon. Ya, mereka anggap bahwa lihat itu di Ambon, ya. Yang mulai siapa katanya? Ya, Kristen. Lihat tuh di Poso, yang mulai siapa? Kristen. Nah, gitu. Jadi dasar dendam itu ya masih belum move on. Ya. Makanya bagi mereka ini yang bikin masalah atau mengganggu mereka itu dua. Ya, polisi ataupun Kristen. Nah, saya bukan bermaksud untuk membagi rasa sara gitu kan, tapi inilah yang mereka rasakan. Ya, kita bersyukur teman-teman kita di umat Kristiani tidak terpancing. Ya, karena itu memang tidak benar. Ya, itu memang tidak benar. Oke, tapi kenapa sekarang ini kalau kita ngelihat pelaku terornya ini banyak anak muda? Yang kemarin di Mabes Polri juga baru 25 tahun. Iya. Kan? Yang di Makassar juga masih muda. Iya, betul. Dulu Ustadz masuk jamaah Islamiyah umur berapa? 18. Waktu ke Afghanistan umur 18. Umur 18 tahun. Iya, 18 tahun. Pertama kali ketemu Abu Bakar Bashir Umur 16. 16. Nah, begitu. 16 tahun. Jadi masih ingusan lah kan. Tapi kemudian sudah terpengaruh dan mau dikirim pergi ke Afghanistan umur 18 tahun. Nah, kenapa memang anak muda? Kan jarang sekali orang teroris gitu ya, yang direkrut misalnya udah 60 tahun jadi teroris. Biasa muda-muda terus gitu. Begini, memang anak muda ini kan maksud saya baik negara pun menjadikan anak muda ataupun para remaja atau para pemuda sebagai harapan bangsa. Itu kan slogannya seperti itu. Anak muda kita adalah sebagai harapan bangsa kita, masa depan bangsa kita, begitu. Nah, dari kelompok-kelompok itu juga seperti itu. Dulu JI ya, dalam merekrut juga memilihnya anak muda. Anak muda itu ya tidak punya beban keluarga, belum punya istri, belum punya anak, begitu. Belum punya beban mencari pekerjaan. Ya, mereka masih mencari aku mau jadi apa ya? Ada mereka mau pamer. Mereka ingin menunjukkan sesuatu yang mereka bakat mereka, menampilkan sesuatu. Nah, inilah dia jiwa-jiwa anak muda ini kemudian kalau di antara mereka diajak untuk menampilkan sikap heroik, ya, itu sering mudah terbakar, ya. Maka JI selalu juga termasuk JAD dan kelompok lain mengincar anak muda karena berpikir anak muda ini lebih energik. Anak muda tidak punya beban, ya, anak muda lebih cepat geraknya, ya, anak muda lebih nurut dari yang lain, ya, begitu. Sama ya, dari dulu sampai sekarang masih targetnya anak muda terus ya. Sama begitu. Nah, kalau kemarin kita baca di media ya, yang bom katedral Makassar ini kan sudah nangkep 5 orang yang terlibat, ya kan? Dan kelimanya ini mengaku sebagai simpatisan FPI. Nah, gimana Ustadz? Ya, begini, makanya radikalisme itu tidak kepada orang tertentu. Artinya siapa saja bisa terpapar. Kelompok pun bisa saja, ya, yang tadinya itu tidak mau radikal tapi bisa berubah menjadi radikal. Ya, faktornya banyak, ya. Faktor merasa tertekan, faktor merasa dizalimi, faktor merasa dikhianati misalnya, ya, dan macam-macam lagi. Sehingga ya kemudian bisa jadi akibat dari maaf ini, ya kita tidak pernah tahu bahwa FPI dulu masuk dalam kategori terorisme, ya kan? Tetapi belakangan polisi mengungkap ternyata ya seperti yang di mana jalan tol, ya, kejadian di tol itu, ya, disebut sebagai laskar FPI, polisi menemukan mereka menggunakan senjata api, ya. Lalu kemudian baru-baru ini di Condet polisi menemukan juga yang sama. Sebenarnya keterlibatan anggota FPI ini bukan baru. Pada tahun 2010, ya, di hutan Janto Aceh, ya, ada anggota FPI juga yang ikut pelatihan. Begitu. Kalau masih ingat ya peristiwa tersebut, pernah ada begitu. Ya,
anggota FPI yang kemudian dilatih di sana begitu. Entah berapa orang saya lupa, tapi ada salah satu di antaranya adalah anggota FPI di sana. Berarti bahwa ya memang ada kegiatan-kegiatan yang bersifat persiapan ya. Nah, jadi tanda persiapan, tanda kutip persiapan itu maksudnya kita lihat mereka ini kan punya keinginan juga menegakkan syariat Islam. Ya, mereka juga setuju dengan pembentukan negara Islam. Dan ketika pada tahun 2015 ya diketahui juga di antara anggota FPI itu juga yang berbaiat dengan ISIS ya begitu. Ya, artinya bahwa ya sudah ada lah tanda-tanda yang kita melihat ke arah situ. Lebih jelas lagi kemarin di Condet polisi menemukan ya ada 5 bom aktif. Dan juga bahan peledak yang lain kemudian bisa dibuat 100 begitu. Artinya kalau dibikin kecil-kecil bisa menjadi 100 begitulah. Nah, ini juga sebagai bukti nyata bahwa ternyata mereka mulai berubah, bergeser. Ya, mungkin dulu individu, sekarang bisa jadi ya kelompok tersebut. Tapi kita tunggu penyataan tegas dari pihak kepolisian ya begitu kan, apakah dia simpatisan atau dia memang anggota begitu. Ya, kabarnya saya dengar di antara mereka menempati jabatan yang cukup strategis, yaitu sebagai ketua jihadi, sebagai ketua apa begitu ya. Jadi ini perlu saya melihat hal yang perubahan ya yang membuat kita semua kaget ya. Ternyata mereka punya rencana untuk membalas. Tadi kembali membalas, ya kan? Kita lihat, ya logis juga kan mereka merasa sakit hati, ya. Mereka membalas siapa? Ya sakit hati dong, ya. Contoh, imam besar mereka ditangkap. Siapa sih yang tidak sakit hati? Dan mereka anggap bahwa ini kriminalisasi ulama. Ya, kita dengar suara tersebut. Muncullah rasa sakit tidak puas hati. Kemudian mereka merasa bahwa macam kezaliman yang terjadi pada laskar mereka di tol. Ya, rasa tidak puas hati juga. Terus kemudian mereka merasa pondok pesantren Habib Rizik ya itu diganggu. Kemudian dianggap bahwa tanah yang dipakai itu bukan hak miliknya pesantren. Ya begitu. Jadi ini juga dianggap sebuah gangguan. Nah, rasa-rasa tidak puas hati, rasa sakit hati ini dianggap itu adalah sengaja oleh pihak pemerintah. Ya begitu. Nah, oleh karena itu ya saya melihat hal yang sama, yaitu faktor ingin membalas dendam wajar saja muncul dari kalangan anggota FPI, dan wajar saja di antara mereka yang kemudian melakukan persiapan untuk melakukan tindakan terorisme. Ya, sasaran mereka siapa? Kan objek pemerintah. Begitu. Ini dari keterangan tersangka yang sudah ditangkap itu, bahwa sasaran mereka objek pemerintah. Itu tandanya seperti Azhari, Nurdin, sasaran mereka objek Amerika dan sekutunya, begitu kan? Berarti mereka balas dendam terhadap Amerika. Ya, kalau FPI ini sasaran mereka ya pom bensin dan lain-lain, itu kan sasaran fasilitas pemerintah, begitu. Jadi tanda-tanda yang kita lihat seperti itu. Ya bisa saja yang tadinya bukan kelompok teroris bisa jadi kelompok teroris. Ya. Nah, dan mereka sudah mempersiapkan, untungnya sudah bisa kita tangani lah. Nah, untungnya ya polisi cepat mengungkap. Ya begitu. Kalau orang-orang nih yang sudah melakukan aksi teror, ini kan banyak dari mereka yang menulis misalnya surat wasiat. Nah, ini kayak teroris di Makassar, terus yang ke Mabes Polri, Zakiyah kemarin bikin surat wasiat. Bahkan Ali Fauzi pernah bilang beberapa pelaku bom Bali itu kayak Muklas, Amrozi, Ali Imron nulis surat wasiat. Ini memang diajarkan ya kalau di kelompok teroris ini surat wasiat itu untuk apa sih? Ya, dulunya kita ingat pada era bom yang dipimpin oleh Nurdin Azhari, para pelaku bom itu dikarantina. Pelaku bom dikarantina? Karantina. Jadi bukannya COVID-19 saja karantina. Jadi anak muda ini yang sudah menyatakan mau melakukan aksi bom itu dikarantina supaya tidak berubah. Oleh karena itu ada di antara keluarga pelaku yang kemudian heran, anaknya nggak pernah pulang, seminggu 2 minggu nggak pernah pulang, ya begitu. Totalnya sudah terlibat dalam aksi bom bunuh diri. Ya kenapa? Karena dikarantina supaya mereka itu tidak berubah pikiran.
Ya, jadi setiap hari itu dicokoki dengan pemikiran-pemikiran ya siap mati, kemudian pemikiran bahwa nanti kamu mati itu akan masuk surga, begitu. Ayat Al-Qur'an yang dipakai, hadis-hadis Nabi diberikan itu supaya tetap terus tidak berubah pikirannya sampai pada hari H. Begitu. Nah, karena nanti kalau misalnya dia pulang kembali lagi, ya bisa saja dia tidak jadi, dia batal niatnya. Ya pernah ada satu pelaku bom Bali tahun 2005, calon pelaku bom Bali. Kemudian ketika awal menyatakan kesediaan, lalu kemudian dinyatakan mau pulang dulu, langsung disqualified sama si Azhari, sama Nordin. Disqualified. Ya begitu. Ini Bom Bali 2 ya? Bom Bali 2 tahun 2005 gitu. Langsung disqualified begitulah karena dianggap tidak loyal. Bagi yang loyal, oke, siap tunggu di karantina. Begitu. Ya, jauh dari keluarganya, tidak ingat keluarganya. Nah, karena di karantina, jadi tidak nulis. bertemu ke keluarga, ditulislah surat. Begitu, sebagai pamit kepada kedua orang tuanya. Nah, itu kemudian menjadi tren. Dari tren sekarang siapa saja ingin melakukan bom bunuh diri, kemudian meninggalkan pesan, karena memang biasanya mereka tidak menyampaikan kepada orang tuanya kan, ya Pak, Ma gitu kan, aku besok mau bom bunuh diri, tidak kan gitu kan, jadi diam-diam berhasil. Nah, hebatnya sekarang tidak di karantina, itu mereka dengan motivasi sendiri, keinginan sendiri. Itu bedanya. Nah, bedanya tanpa karantina sudah confirm, sudah confirm. Kemauannya sendiri. Ya. Dulu ya, saya pelajari dari peristiwa-peristiwa yang dipimpin oleh Nordin dan Azhari itu mereka di karantina. Tetapi kelompok JAD ini tidak di karantina. Ya. Namun dari kemauan mereka sendiri. Apalagi wanita-wanita itu. Ya. Nah, kalau kita berpikir tahun 2018 ketika waktu Dita dan keluarganya melakukan aksi bom bunuh diri, ya bisa kita katakan karena istrinya itu atas motivasi suami. Begitu kan? Ya, atau ikut atau mentaati suami atau didorong oleh suami begitu. Tetapi bagaimana dengan ada dua wanita, ya, dua Siska itu yang kemudian menyerang Brimob, dua orang. Ya, bawa senjata tajam. Ya, alat tajam lah begitu, atau senjata tajam ke Brimob. Ya, mereka masih lajang, ya, tidak ada suaminya. Terus kemudian kalau yang ada pelaku Dian yang akan melakukan bom bunuh diri ke istana, bom panci itu ya. Bom panci itu, ya itu istrinya Nur Solihin ya. Dia menikah dulu. Itu aneh ceritanya itu. Awalnya lajang, ya kan, lajang. Tapi karena dia bersedia untuk melakukan bom bunuh diri, pertanyaannya siapa yang mengantarnya? Ya, yang mengantarnya harus muhrim. Jadi sebelum mengantarnya itu mereka nikah dulu. Ya. Nikah hanya untuk ngantar untuk itu, biar bisa bunuh diri. Betul, itu dia. Jadi karena memang itu awal dari niat si cewek itu sendiri, ya. Kemudian ya supaya yang bisa diantar oleh muhrimnya nikahlilah begitu. Ya, si istrinya setuju. Kenapa? Karena yang dinikahi ini akan bakal mati begitu kan. Ya ternyata nggak mati. Jadi madunya begitu kan. Jadi lain lagi yang ini yang di Mabes Polri. Oke, yang di Mabes Polri itu kan nggak punya suami, masih lajang. Kok dia mau? Walaupun dia kita nggak bisa katakan dari kelompok JAD karena dia tidak terdeteksi dari jaringan. Tapi gitu. Ada yang nganter loh katanya, ada saksi yang lihat juga dia diantar siapa gitu loh. Ojek kali. Kan mungkin ya, sekarang soalnya, lebih udah modern, tinggal gini doang. Soalnya begini, polisi kan tidak menemukan bahwa dia terlibat dalam jaringan. Sehingga maka polisi mengatakan ini adalah lone wolf. Kalau disebut lone wolf, itu berarti tidak terkait sama siapa. Begitu. Pastilah dengan nomor HP-nya, dengan media sosialnya, tidak mengarah kepada jaringan. Maka polisi mengatakan bahwa ini adalah lone wolf. Berarti kalau lone wolf tidak ada orang-orang yang kemudian menyuruhnya, memotivasinya, mengarahkannya. Berarti semua datang dari diri sendiri. Ya, jadi faham berafiliasi sama ISIS ini atau fahamnya ISIS ini kemudian membuat seseorang itu ataupun wanita ya yang masih muda mau melakukan aksi begitu, membalas. Nah, tapi sekarang ini zamannya Ustadz Nasir ini dulu kayaknya jarang pembom wanita. Sekarang banyak sekali. Udah mulai jadi cewek, jadi pengebom. Dulu pernah ada si istrinya Nurdin M. Top ya, pernah ditangkap juga ya, tapi bukan jadi pelaku ya. Si siapa namanya? Munfiatun ya. Kenapa berbeda nih sekarang? Ya, bedanya kalau kelompok Jamaah Islamiyah ya mereka
tidak pernah melibatkan wanita sebagai eksekutor. Melibatkan wanita untuk kegiatan lain seperti kegiatan pendidikan, kegiatan dakwah, kegiatan persediaan sosial, kegiatan sosial, persediaan logistik. Tetapi kalau untuk eksekutor tidak pernah, ya begitu, ya. Namun bisa saja mereka diberikan macam pelatihan-pelatihan bela diri itu sekadar untuk memenuhi macam olahraga lah begitu. Tetapi tidak pernah punya rencana ataupun strategis bakal akan melibatkan wanita dalam sebuah operasi, tidak pernah, atau peperangan, kecuali sudah sangat mendesak, ya begitu. Nah, berbeda dengan kelompok Jamaah Islamiyah. Kelompok Jamaah Islamiyah ini menganggap bahwa Indonesia adalah bumi perang sekarang ini, Darul Harb, ya, wilayah perang. Dan mereka menganggap bahwa sekarang fardu ain, ya gitu. Jadi status perang itu mereka sebut sebagai fardu ain bagi orang Islam. Nah, maksudnya mereka, begitu. Kalau sudah fardu ain, maka wajib laki ataupun wanita untuk mengangkat senjata. Oleh karena itu, tidak ada dari kelompok mereka yang menghalangi wanita jangan terlibat. Begitu. Karena tidak ada yang menghalangi, maka wanita ini merasa ya aku pun mau dong, aku pun bisa dong, masa laki saja, aku pun tidak. Emang laki saja bisa masuk surga, aku juga mau masuk surga. Begitu. Dan kalau ini fardu ain, ya aku juga. Nah, ini bisa kita lihat sebenarnya wanita-wanita itu kalau kita berdayakan, maaf ini ya, mereka lebih nekat loh. Mereka lebih nekat. Saya waktu di Filipina pernah nasihatkan teman-teman yang bertugas di kota, ya, supaya bertemanlah sama wanita, terutama wanita muslimah yang di bangsa Moro di sana. Gunanya apa? Gunanya untuk mereka nanti berfungsi bukan sebagai eksekutor, tetapi sebagai kurir, ya, memindahkan senjata, memindahkan bahan peledak, memindahkan amunisi, bom dan lain-lain. Mereka berani, begitu. Mereka siap. Jadi, nah, kalau disuruh ngebom pasti mau dia. Tapi karena memang hanya diarahkan sebagai kurir, jadi kurir saja. Jadi Ustadz Nasir Abbas nih udah ngelihat duluan ya kalau kayak ini wanita bisa digunakan untuk jadi teroris, bisa diberdayakan. Bisa diberdayakan. Tapi ceritain dong, ini kita ingin tahu nih, dulu masuk ke Jamaah Islamiyah itu gimana bisa sampai ke Afghanistan, lalu balik lagi ke Indonesia, bikin training camp di Poso, di Camp Hudaibiyah. Gimana sih? Filipina ya. Sebenarnya awal dulu ya berteman sama orang-orang Indonesia itu karena mereka sering sholat Jumat di tempat masjid yang saya belajar bahasa Arab. Ya. Kemudian setiap Jumat mereka datang, Ini di mana? Ini di Malaysia. Di Malaysia ya? Di Malaysia, ya begitu. Berarti Pak Nasir dulu di Singapura terus sudah pindah Malaysia? Sudah pindah, ya. Saya pindah umur 8 tahun. Ini Kuala Lumpur nih ya? Di Johor Bahru. Johor Bahru, Baru. Kemudian saya belajar bahasa Arab, ya, belajar Al-Quran di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Itu umur saya 16 tahun. Nah, setiap Jumat orang-orang Indonesia datang, termasuk Ustaz Abu Bakar Bashir, Ustaz Abdullah Sungkar, Ustaz Abu Jibril almarhum kemarin itu. Ya, kemudian mereka datang setiap minggu. Nah, setiap minggu karena datang, jadi kita akhirnya berteman lah, berkenalan kan. Itu Abdullah Sungkar, Abu Bakar Bashir sudah pindah atau datang-datang aja? Sudah pindah menetap ya? Mereka sudah menetap di sana. Sudah menetap di Malaysia ya? Sudah menetap di Malaysia, begitulah. Saya karena umur 16 tahun tidak banyak berpikir ya atau curiga kenapa mereka malah tinggal di sini. Ya, karena banyak juga orang Indonesia yang lain yang bekerja di sana, begitu. Tapi ada juga yang lebih senior dari saya mengatakan bahwa ini orang Indonesia anti rezim Soeharto, mereka melarikan diri. Saya pernah dengar seperti itu. Tapi bagi anak 16 tahun kan tidak concern lah, tidak tahu lah urusan tersebut. Nah, sehingga karena mereka ini pandai bahasa Arab, pandai baca kitab-kitab Arab, pada waktu yang sama saya juga sedang belajar bahasa Arab. Jadi saya suka datang ke rumah mereka, bertanya-tanya tentang buku dan lain-lain. Nah, jadi dia berteman, begitu. 2 tahun kemudian, di saat saya sudah mahir bahasa Arab dan pingin belajar ke luar negeri, ya, tapi tidak kesampaian, ya. Lalu orang Indonesia ini, Ustaz Abu Bakar Bashir dan lain-lain, menawarkan saya ke Afghanistan. Saya pikir ini peluang saya ini, bisa ke luar negeri. 18 tahun diajak ke Afghanistan. Ya, saya tahu memang waktu itu konflik di Afghanistan, dunia menyebutnya sebagai jihad. Ya, tidak ada kata teroris saat itu. Tahun 80 Mujahidin itu ya. Tahun 87. Ya.
tidak ada kata mujahidinnya ada, kata jihad yang selalu ada di media-media dan lain-lain. Ya, dan saat saya mau pergi juga saya izin sama ayah. Dan ayah malah terharu, begitu kan. Udah Sir, kau pergilah ya. Kalau ayah tidak sempat ke sana, kamulah yang mewakili ayah. Oh, jadi bangga kan saya? Begitu. Nah, saya pikir ke sana hanya ikut konflik ya, kemudian selesai pulang. Begitu. Artinya tidak lama lah di sana. Ternyata sampai di Afghanistan, kemudian saya diarahkan masuk ke akademi militer. Itu membuat saya kaget, kenapa sekolah lagi? Itu naik pesawatnya ke Pakistan ya, atau ke Afghanistan? Ke Karachi. Dari Kuala Lumpur ke Karachi naik bis sampai ke Peshawar. Di Peshawar saya sudah berpikir ini besok akan masuk ke Afghanistan. Langsung angkat senjata, pegang gitu kan, ikut perang. Oke, ini biar konteksnya aja bahwa pada saat itu lagi ada Uni Soviet ya. Nah, itu Uni Soviet lagi menjajah Afghanistan. Dan itu membuat saya tertarik. Ya, dan orang-orang Islam yang kebetulan beragama Islam dari situ berlanjut. Ya, datang ke sana dari berbagai negara ya. Dari berbagai negara. Untuk melawan Uni Soviet. Betul. Jadi Pak Nasir dulu untuk melawan Uni Soviet ya. Nah, apa boleh buat, terlibat juga lah kan. Oke. Terus di sana apa ya? Latihan. Makanya sempat ketika waktu mau membersihkan nama saya di PBB, Uni Soviet marah. Ya itu karena Nasir Abbas pernah melawan tentara saya waktu di Afghanistan. Tapi syukur alhamdulillah lah pihak Indonesia kemudian soft approach ke kedutaan Rusia, akhirnya mereka memaklumi, ya syukur kemudian mereka menyetujui gitu. Jadi ada yang mengorganisir agar orang-orang ini dari berbagai negara kan? Ya betul. Datang untuk training di sana, masuk military camp. Begini, Akademi Militer Mujahidin Afghanistan itu di bawah satu tanzim. Ya, sebenarnya itu untuk orang Afgan. Sedangkan orang-orang warga asing yang lain itu di camp-camp Arab. Ya, banyak sekali camp Arab itu. Ya, berbagai macam camp Arab, termasuk campnya Osama bin Laden, ada camp Sudan, ada camp Libya, ya macam-macam begitu. Tetapi ya, orang Indonesia di bawah jaringannya Abdullah Sunggal Ustaz Abu Bakar Bashir itu dapat pelatihan di akademi militer miliknya orang Afgan. Sementara orang Indonesia lainnya yang bukan jaringan Ustaz Abu Bakar Bashir itu di camp Arab. Nah, itu berbeda. Ya, sehingga latihan di camp Arab itu singkat-singkat saja. Ya, yang Afghanistan lebih spesial berarti. Yang di Afghanistan itu akademi militer. Akademi militer. Ya, sehingga lulus jadi perwira. Pakai pangkat ya? Pangkat letnan 1, letnan 2, letnan 2. Jadi ini letda Ustadz. Letda Ustadz. Tapi yang kasih teroris. Lulus tahun 90 dapat letda. Hanya belum pernah naik pangkatnya. Koneksi orang dalamnya kurang kali. Oh gitu. Tapi udah jadi panglima. Berarti Ustadz Nasir Abbas satu era sama Osama bin Laden. Saat itu beliau ada di sana, tapi beliau tidak memimpin semua orang Arab, hanya campnya sendiri. Namanya Camp Joji. Setelah kemudian tahun 93 ketika Taliban kemudian mulai menyerang Afghanistan, ya tahun 96 Taliban menguasai Afghanistan, mulai Osama bin Laden dekat sama Taliban, baru dia memimpin semua orang Arab yang berlatih di sana. Baru dia buat namanya Al-Qaeda. Setelah Uni Soviet keluar dari Afghanistan. Betul. Grupnya dia dulu Maktab Al-Hidmat ya. Ya, itu ganti jadi Al-Qaeda. Dan Pak Nasir jadi Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah tahun 93. Oke. Dan gitu. Connect lah, ya kan, karena Jamaah Islamiyah ini kan ada organisasi internasional. Ya begitu. Ada hubungan. Nah, saya dikirim ke Filipina tahun 94, buka camp saya di sana. Jadi yang dipelajarin dari Afghanistan ke Filipina, buka camp. Ngajarin orang lagi. Gitu. Apa yang dipelajari waktu di Afghanistan? Waktu saya 3 tahun pendidikan dari 87 sampai 90 itu belajar 4 materi utama ya selama 3 tahun itu. Di samping ada materi-materi tambahan yang lain. 4 materi utama itu adalah taktik training, ya infanteri taktik. Kemudian weapon. Ya, semua macam senjata yang ada. Dari senjata kecil, besar sampai senjata berat. Ya, kemudian peta dan navigasi. Terus yang keempat lah menjadi field engineering. Ya, field engineering ini adalah untuk jadi ahli dalam peledakan. Membuat, merakit, ya, meracik, kemudian tuh membuat strategis
taktiknya dalam menyusun bahan peledak itu semua diatur baik untuk sasaran kecil sampai sasaran besar. Ya, di samping itu ada pelajaran-pelajaran yang lain itu selama 3 tahun. Ya, saya lulus tahun 90, ya kemudian saya terpilih untuk menjadi salah satu instruktur. Ya, lalu saya bertugas menjadi tenaga pengajar selama 3 tahun. Ya, di sana di Akademi Militer Mujahidin lulusan Afghanistan. Terbaik ya kalau nggak salah. Alhamdulillah. Di angkatan saya selamat ya. Jangan dibanggakan. Itu masa lalu itu. Jadi bingung nih mau kasih selamat lulusan terbaik Akademi Militer teroris di Afghanistan. Kita kasih selamat, kita jadi bingung. Jadi ngajar bikin bom, modifikasi senjata bisa? Bisa, ya. Jadi belajar senjata itu bukan hanya belajar cara menembak yang baik, tetapi bagaimana fungsinya, kelebihan kekurangannya, kemudian sistem operasinya, begitu, sampai apa mungkin kita membuat, gitu, mengimprovisasi. Ya, begitu juga peluru-peluru senjata berat itu bongkar pasang, bukan pasang senjata, peluru pun dibongkar pasang. Peluru juga dibongkar pasang. Peluru meriam pun bongkar pasang kita. Tapi kalau di sana waktu itu orang-orang Indonesia yang pernah ketemu siapa? Pak Nasir di Afghanistan dari JI yang pernah kenal atau pernah apa? Selain Hambali juga. Hambali itu kakak kelas saya. Dia angkatan ke-4, saya angkatan ke-5. Ya, Mokhlas angkatan kedua. Ya, Iman Samudra itu murid saya. Ya, dia angkatan ke-10. Ali Imran itu murid saya. Ya, ini kita sebut nama-nama yang sudah dikenal lah ya. Ali Imran, Dul Matin, Mubarak, kemudian banyak kan udah mati, ada yang yang di Amerika tuh, Kuba. Ya, itu. Hambali. Ya, masih di Guantanamo. Ya, begitu. Ini di antara orang-orang yang saya kenal lah dulu. Masih kontak sama yang setelah dari situ maksudnya? Masih kontak terus ya setelah waktu dari itu, ya? Iya, waktu itu kan masih karena dalam sesama jamaah Islamiyah ya, kemudian dibagi ke tempat-tempat yang berbeda, masih kontak. Ya, begitulah. Jadi pengiriman itu berapa tahun, Pak Nasir, dari tahun Malaysia? 80, waktu itu dari tahun, seingat saya angkatan pertama itu berangkat tahun 85. 85 atau 84 lah begitu. Saya sendiri tahun 87. Nah, terakhir pengiriman tahun 92. Karena 93 kan JI ya. Betul. Jamaah Islamiyah ya. Ya. Terus waktu dari Camp Hudaibiyah di Filipina pindah ke Posonya gimana? Nah, ketika konflik Poso dan Ambon, saya masih sibuk urusan di Filipina. Oh, tunggu, Pak Ustadz ini pendiri Jamaah Islamiyah bukan? Bukan. Pendirinya? Saya bukan. Tapi saya pendiri Camp Hudaibiyah di Filipina. Oh, oke, iya. Saya foundernya tahun 94. Camp Hudaibiyah itu miliknya MILF, MNLF. Wilayah MNLF, tetapi campnya milik orang Jamaah Islamiyah. Karena saya dari Jamaah Islamiyah, saya membangun. Ustaz Salam Hashim bilang, ya itu milik kamu, wilayah itu. Oke, terus setelah itu bikin yang di Poso. Nah, Poso karena sudah ada konflik, ya orang-orang JI membuat camp pelatihan di sana, di Poso. Ya, saya bukan bikin, tetapi murid saya itu yang melakukan. Ya, termasuk ada senior-senior dari anggota JI yang kemudian seperti Abu Tolut, ya, yang kemudian aktif di Poso. Kalau Camp Hudaibiyah yang di Filipina yang bikin dari awal emang Pak Nasir? Saya. Dari 00 babat alas itu saya. Ya, itu akhir tahun 94. Yang saya berdayakan murid-murid saya orang Filipina. Saya bilang, oke, saya butuh sekitar 50 sampai 60 orang. Ya, dan mereka nanti itu bekerja sambil belajar. Bekerja buka camp. Saya motivasi kepada murid-murid saya orang bangsa Moro bahwa ini juga camp kamu, begitu. Ya, memang niat saya untuk begitu. Jadi dari tahun 94 hingga tahun 96 ya, saya masih melatih orang-orang MLF. Tetapi kemudian pada tahun 97 mulai vakum. Kenapa? Karena mau menjadikan Camp Hudaibiyah menjadi Akademi Militer Jamaah Islamiyah. Sehingga pada tahun 98 camp itu tidak lagi melatih orang MLF, tetapi menjadi full untuk kegiatan Jamaah Islamiyah. Nah, tadinya yang dilatih orang-orang MLF. Tapi kalau Filipina berarti masuk ke Mantiki berapa? Nggak ada di Mantiki? Mantiki 3 ya? Ya. Oh, termasuk Poso dia ya? Ya, Mantiki termasuk. 3 ya? Ya. Dan
Pak Nasir kepala Mantiki 3. Betul. Oh. Tolong ya, saya sudah baca bukunya Pak Nasir jadi ngerti ini. Ya, Jemaah Islamiyah ini kan strukturnya ini ya. Saya memimpin anggota JI yang berada di wilayah saya sebut nih, ya dulu Sabah Malaysia, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kepulauan Tawi-Tawi Filipina dan Mindanao Filipina. Ya, cukup besar itu kan, lintas negara, ya begitu. Jadi saya menguasai banyak bahasa yang digunakan untuk sekitar sana. Gitu. Mantiki 3 karena Jemaah Islamiyah punya 4 ya, Mantiki ya. Satu tuh di mana? Mantiki 1 Malaysia dan Singapura. Ya. 2 Indonesia. 3 yang tadi saya sebut. 4 nggak jadi ya. Australia nggak jadi tapi. Ya, apa tidak. sempat dikembangkan nggak? Tidak. Masih kecil itu sebenarnya. Dan kalau dibaca bukunya Pak Nasir Abbas nih yang membongkar Jemaah Islamiyah itu strukturnya kan sangat jelas tuh ya. Iya. Sangat jelas mulai dari apa tuh namanya Katibah, Kirdas segala macam ya. Strukturalnya. Iya. Tapi dengan struktur begitu kelihatannya sangat rigid ya, kayak militer. Tapi ternyata Pak Nasir sendiri pernah bilang bahwa masih ada musyawarah di Jemaah Islamiyah waktu mau memasukkan Poso ke Mantiki 3 atau enggak, itu kan ada diskusi juga kan di situ. Betul. Ya, pada dasarnya anggota Jemaah Islamiyah ini yang pertama pada tahun 1993 itu pada lulusan akademi militer. Ya. Jadi membentuk struktural itu ya seperti kesatuannya militer. Begitu. Kata Kirdas, Katibah, Fi'ah itu sebenarnya bahasa-bahasa seperti batalion, kompi, platoon gitu. Hanya bahasanya jadi dari bahasa Arab gitulah. Jadi pembentukan strukturalnya seperti itu. Nah, di situ kemudian digabungkan dengan budaya Islam, yaitu ada musyawarahnya begitu. Jadi tidak otoriter begitulah. Ya, ada musyawarahnya. Nah, awalnya memang Poso itu ya walaupun masuk di wilayah Mantiki 3 tetapi dikendalikan langsung oleh pusat begitu. Ya, tapi kemudian pada tahun 2002 terjadi ide bagaimana Poso ini masuk ke wilayah Mantiki 3. Nah, zamannya Pak Nasir Abbas, emirnya sudah Abu Bakar ya? Ustaz Abu Bakar Bashir. Ya, beliau yang ngangkat saya menjadi ketua Mantiki 3. Abdullah Sungkar masih hidup waktu itu ya? Beliau meninggal tahun 99. Oh iya, sudah meninggal. Di Malaysia kan ya meninggalnya? Meninggalnya di Indonesia. Oh, sudah ke Indonesia dulu ya? Jadi setelah reformasi tahun 98, kemudian mereka baru kembali ke Indonesia. Ya, kalau nggak direformasi masih tetap di Malaysia itu. Lalu sudah banyak ya kalau saya dengar yang dilakukan Pak Nasir Abbas nih untuk mengembangkan Jemaah Islamiyah ini. Iya, masa dulu ya. Tapi kenapa insaf? Ya, sebenarnya nggak insaf. Sebenarnya saya itu loyalis Jemaah Islamiyah dulunya ya, begitu. Tetapi saya kecewa dengan teman-teman yang kemudian telah mengganggu Jemaah Islamiyah. Jadi bukan polisi yang ganggu, dari bukan dalam pemerintah, sendiri. dari dalam. Apa? Karena begini, ketika tahun 2000 saat si Hambali membawa fatwa Osama bin Laden ke dalam Jemaah Islamiyah, ya, dan mau mengajak anggota Jemaah Islamiyah menjalankan seruan Osama bin Laden. Seruan Osama bin Laden itu adalah melakukan pembalasan dengan membunuh warga sipil Amerika dan sekutunya di mana saja. Dan ini saya menolak, ya, sebab itu misinya Osama, bukan misinya JI. Ya, misi JI itu menegakkan negara. Misi Osama balas dendam ke Amerika. Ya, kalau misi Osama dijalankan oleh Jemaah Islamiyah, maka buyarlah ya Jemaah Islamiyah, begitu. Ya, tapi sebagian setuju, sebagian tidak setuju. Artinya, koneksi dari Al-Qaeda ke Jemaah Islamiyah melalui Hambali. Nah, begitu melalui Hambali. Nah, jadi ketika saya mengetahui mereka melakukan aksi bom gereja tahun 2000, mereka melakukan aksi bom di Manila, ya masih tahun 2000 juga. Saya cuma bisa ngelus dada dan nasihati mereka. Apa gunanya sih? Buat apa? Cukuplah. Begitu. Nggak mungkin kan saya lapor ke polisi. Begitu. Sementara saya masih punya niat tetap dengan strategi Jemaah Islamiyah ingin menegakkan negara.
Sampailah kemudian tahun 2001 mereka melakukan bom gereja lagi dan juga bom mobil rumah duta besar Filipina. Ya, di tahun 2001. Terus kemudian mereka lanjutkan lagi bom Bali pada tahun 2002. Nah, disitulah baru polisi terbuka matanya. Ternyata yang melakukan aksi bom Bali ini adalah Jamaah Islamiyah. Dan polisi mulai menangkap tuh satu persatu pimpinan-pimpinan Jamaah Islamiyah yang dianggap mengetahui aksi bom Bali, termasuk saya. Begitu. Nah, jadi pada saat saya ditangkap, ya, saya sudah pikir lebih baik saya mati daripada ditangkap. Ya, saat ditodong 6 orang polisi dengan 6 senjata, ya, dalam hitungan detik saya pikir saya harus mati. Begitu. Ya. Coba untuk mengampas senjata dengan harapan mereka nembak saya. Tetapi Allah takdirkan lain. Walaupun sudah terjadi baku pukul dengan polisi 1 lawan 6, ya, saya terpojokkan, ya. Saat itu saya menyesal sekali kenapa saya tidak mati. Kenapa Allah tidak biarkan saya mati? Ya, itu sempat 2 hari. Ini ditangkap yang di Bekasi. Di Bekasi. Oh, ya. Ya. Di Villa apa? Villa Nusa Indah. Nusa Indah, ya. 2 hari itu saya nggak bicara. Saya ditanya, siapa nama kamu? Saya cuma jawab, astagfirullah. Kamu orang mana? Astagfirullah. Siapa saja teman kamu? Astagfirullah. Dan macam-macam lagi. Semua pertanyaan saya cuma jawab astagfirullah. Kenapa? Karena saya memang tidak siap untuk menjawab. Dan saya mau mereka nembak saya, mereka matiin saya begitu. Saya pinginnya begitu. Tetapi dalam saat yang sama juga saya terus berpikir, ini maunya Allah apa sih? Ya. Saya sudah berusaha untuk lawan sampai mati, memancing mereka nembak saya. Merampas, polisi kalau nolong senjata, kita berusaha merampas, pasti merasa terancam kan? Pertanyaan kenapa polisi tidak nembak? Ya, begitu. Sudah takdir tuh kelihatannya. Itu dia. Pasti ini takdir, Allah sudah atur begitu. Saya harus terima takdir ini. Ya, kedua, kenapa Allah memberi kesusahan bagi orang Jamaah Islamiyah? Rupanya Allah marah kepada orang Jamaah Islamiyah sendiri. Yaitu dengan melakukan aksi bom Bali, bom gereja yang mereka anggap jihad, tapi bukan jihad sebenarnya. Saya dari bom gereja itu saya sudah membantah bahwa itu bukan jihad. Ya, di medan pertempuran saja saat kita sedang baku tembak sama musuh, itu tidak boleh membunuh warga sipil, tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang tua renta, tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain. Nah, sekarang mereka lakukan itu di tempat damai. Ya, jadi bertentangan dengan ilmu perang saya. Secara syar'i ya. Nah, maka saya tidak setuju. Nah, artinya Allah murka ini. Nah, sekarang saya kan tidak pernah mengajarkan membunuh diri, tapi saya ajar lawan sampai mati. Karena bunuh diri tetap haram. Hanya mereka ini yang belakangan seperti Nurdin dan lain-lain menyetujui untuk melakukan aksi bom bunuh diri karena ikut orang Arab. Al-Qaeda lakukan itu, ISIS lakukan itu. Tapi pada dasarnya bunuh diri itu haram, tidak boleh. Tapi lawan sampai mati atau memancing musuh untuk membunuh kita, itu nggak masalah. Yang jelas bukan kita bunuh diri. Nah, jadi pergolakan pikiran ini kemudian dapatlah jawaban. Ya, jawabannya bahwa ya ini semualah kemurkaan Allah. Allah tidak ridha. Ya kan? Allah tidak ridha. Tapi untuk saya mulai menjawab pertanyaan polisi, itu masih berat. Nanti teman-teman bilang kamu ini omong doang. Ya kan? Tapi kan saya sudah berusaha lawan sampai mati. Ya, pasti ada maunya Allah. Nah, saya berpikir, ya mungkin ini jalannya. Allah memberi saya kesempatan untuk menasihati teman-teman. Dulu sebelum saya ditangkap, saya mencegah mereka, saya melarang mereka, tetapi mereka tetap juga melakukan. Begitu. Ya. Nah, berarti sekarang ini saya tertangkap itu karena maunya Allah. Saya tidak mati, itu juga maunya Allah. Bukan karena polisi benci saya, bukan karena polisi mentargetkan saya, tapi ini semua Allah sudah atur. Ya, maka saya pikir ya niat saya ingin menghentikan mereka itu kan datang dari diri saya. Ya, kalau dulu saya merasa bahwa mereka mengganggu Jamaah Islamiyah dari internal. Sekarang mereka telah mengganggu umat Islam. Dasarnya mereka telah mencemari nama Islam. Karena dengan menggunakan Allahu Akbar, perang pakai Allahu Akbar, pakai nama jihad, itu kan pencemaran. Ya, pencemaran begitu. Berarti bahwa Allah ingin saya lewat polisi atau bersama polisi untuk melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar. Jadi saya pilih jalan tersebut dan saya siap dengan segala risiko. Dan artinya langsung Pak Nasir, Ustadz Nasir memutuskan untuk
membantu polisi Ya, membongkar jemaah Islamiyah. untuk menghentikan aksi bom. Karena itu tidak benar. Ya. Apa yang dilakukan Pak Nasir waktu Yang itu? pertama sekali, Uh-huh. ketika masih dalam status tahanan, saya izin sama pihak kepolisian beri saya kesempatan bertemu sama tahanan-tahanan yang sudah ditangkap. Untuk saya jelaskan mereka. Yang mereka tadinya tidak kooperatif, akhirnya dengan penjelasan saya mereka jadi kooperatif. Yang tadinya kasar, tidak kasar dan tidak mau menjawab, akhirnya mau menjawab. Pertanyaan mereka itu ya selalu mereka bertanya pada saya, "Bang, dosakah kita menjawab polisi?" Itu pertanyaan mereka. Jadi mereka ini orang yang tidak takut mati. Mereka takut kalau nanti menjawab polisi itu berdosa. Saya jawab begini, ya innamal a'malu binniyat. Setiap amal kita itu sesuai tergantung pada niat. Kalau kita memberikan informasi itu untuk mencelakakan teman, dosalah kamu. Tapi kalau kamu memberi informasi untuk menyelamatkan teman, supaya mereka jangan buat dosa lagi, ngebom lagi, berpahalalah kamu. Nah begitu. Alhamdulillah ada yang menerima. Ya, sehingga kemudian yang tadi yang keras jadi kooperatif, yang tadi tidak mau menjawab jadi mau menjawab. Itu pertama yang saya lakukan. Jadi polisi memberi kesempatan saya untuk bertemu satu persatu tahanan yang ada di Jakarta. Ya, waktu itu yang di Bali karena jaraknya jauh, jadi saya tidak sempat ketemu. Tapi apa yang diberikan kepada polisi? Apakah gudang senjata atau peta pembukaan jalan? Ya namanya membongkar ya. Kan kita boleh ngulik-ngulik deh. Apa namanya membongkar itu kan ya demi kemaslahatan. Ya. Jadi niat saya teman-teman tanya, kok kamu bongkar sih? Kok kamu kasih tahu? Begini, saya sayang kamu supaya kamu jangan ngebom. Kalau kamu ngebom selain dosa, ya kamu kena pidana lebih berat lagi. Ya, ada yang mati, ada yang luka. Kan lebih baik bahan peledak pada kamu itu kamu diserahkan. Begitu. Jadi senjata jemaah Islamiyah ya diambil. Ya. Artinya diserahkan oleh Pak Nasir. Saya tidak mau pelin-pelan. Ya, dalam rangka untuk menghentikan. Ya, kita harus menghentikan, begitu. Dalam rangka untuk menyelamatkan teman-teman. Ya, walaupun itu teman-teman tidak suka, tapi yang namanya menyelamatkan mereka. Emang ada senjata apa aja yang di Wah, banyak. Iya. Ya, itu sulit untuk kita jelaskan. Gitu. Termasuk ada bunker di Palu, di Poso, di septic tank. Ya, begitulah. Jadi, katanya dulu kasih juga peta jalan dari mana? Palu. Ya, Poso, dulu rencana Palu, saya. Ya, saya dulu itu ya ketika kemudian sudah tinggal di Palu, Poso sudah masuk ke dalam wilayah Mati Ketiga. Saya pegang peta topografi Sulawesi Tengah. Peta topografi ini ya lalu saya petakan. Saya bikin kegiatan ini, kegiatan anak-anak milenial. Apa itu? Yaitu kegiatan pecinta alam. Pecinta alam. Ya, yaitu mereka nanti akan ke hutan, ke gunung begitu. Tapi tempatnya saya yang kasih koordinatnya. Ketika saya membaca peta, ya sebenarnya saya mau melihat benarkah titik itu masih ada air. Karena di peta itu kita bisa melihat titik-titik yang masih ada air atau sungai-sungai apakah masih ada air atau tidak. Tujuannya nanti dengan demikian kita bisa tahu ya cocok nggak ini tempat sembunyi, cocok nggak tempat ini untuk kita tanam apa begitu. Nah kalau saya pergi sendiri kan lumayan juga begitu. Tapi kalau dibuat sebagai kegiatan pencinta alam, ya anak-anak itu nanti akan naik ke gunung, mereka kasih laporan, pergi ke titik koordinat itu, lalu mereka katakan ya Pak ini tempat ini sudah tidak ada airnya. Koordinatnya sudah tidak ada airnya, begitu. Jadi Ustadz Nasir Abbas ini di Sulawesi membuka jalur. Buka jalur dari Palu, Poso sampai Palopo. Ya, jadi itu ada daerah untuk atas peta namanya persembunyian. Peta jalur. Jalur. Untuk menghindari jalan darat. Kalau jalan biasa kan gitu, jalan aspal, itu pastinya ada checkpoint dan lain-lain. Ya itu jalur logistik sendiri. Dari Palu lewat Napu nanti tembus ke Palopo kah, tembus ke Poso dan lain-lain sekitar sana lah begitu. Itu rencana dulu. Itu rencana. Tapi habis itu sudah selesai kerja untuk polisi. Tapi ternyata koordinat itu kemudian dipakai sama kelompok Santoso CS. Oh gitu. Waduh, dia enak karena dong. Mereka kan anak-anak muda yang dulu ikut pecinta alam gitu kan. Dia punya pengalaman di sana. Sebelum ada Santoso, ada Nasir Abbas.
Lebih dulu ya. Sudah memetakan wilayah. Memetakan. Aduh, ini ngomong-ngomong tehnya boleh diminum nih ya. Iya. Ini ternyata pemikirannya lebih maju dari Santoso ya. Waktu dulu Santoso tuh masih anak bebek gitu maksudnya. Ya kan, ikut pelatihan di Poso. Tapi gini, ini kalau Pak Nasir Abbas ini kan dari Jemaah Islamiyah. Sekarang terorisnya sudah pecah-pecah, jadi JAT, jadi JAD, ada yang lone wolf gitu ya. Kalau dulu kan Jemaah Islamiyah itu sangat menggunakan jaringan keluarga ya. Ada Muklas, Amrozi, Ali Fauzi, Ali Imron, dan tadi Pak Nasir Abbas juga saudaraan sama Muklas ya. Kalau sekarang gimana bekerjanya nih? Ini udah nggak menggunakan jalur keluarga lagi ya? Ya, di antara mereka masih, di antara tidak. Dulu itu kan karena Jamaah Islamiyah ini lama tidak terungkap, dari tahun 93 hingga tahun 2002. Ya, jadi kalau soal kawin-mawin tuh sekian tahun, ya hampir 10 tahun itu tidak terungkap. Pada saat terungkap baru terlihat. Nah, kalau yang sekarang ini karena mereka adalah grup kelompok-kelompok baru, ya, yang belum mapan juga dalam struktural mereka, maka belum sampai kepada tingkat kekuatan kekeluargaan. Ya, walaupun ada juga yang kemudian punya hubungan keluarga. Tapi efektif dengan menggunakan jaringan keluarga? Kalau secara untuk kerahasiaan, operasi kerahasiaan itu efektif sebenarnya. Karena sendiri saja yang tahu begitu kan. Kecuali kalau keluarganya suka ngegosip gitu ya. Nah, itu dia. Beda lagi tuh. Kalau keluarga zaman sekarang sukanya ngegosip. Kalau untuk operasi, sebaiknya tidak ada hubungan keluarga. Oh, kalau operasi? Nah, begitu. Loh, tapi bom Bali itu keluarga semua? Nah, itu dia. Karena itu memang pemikirannya si Hambali dan juga Mukhlas, ya. Mereka macam apa ya? Menggunakan siapa saja. Ayo kita semua. Begitu. Sebenarnya secara strategis itu tidak masuk. Ya, saya nggak mau cerita begitulah, gitu kan. Nanti saya ikut memberi inspirasi, gitu kan. Ya, cara mereka sebenarnya itu saya sendiri tidak setuju. Kalau memang benar mau melakukan operasi, ya berilah kepada bidang militernya. Banti ketiga itu kan wilayah pendukung militer. Ya begitu. Saya ini pemimpin wilayah pendukung militer. Saya punya tenaga ahli saat itu lebih bagus dari Azhari dan Nurdin. Baik dari orang Indonesianya ataupun orang Filipinanya, dan mereka juga siap begitu. Ya, mereka di dalam camp pelatihan Hudaybiyah setiap hari praktek, setiap hari latihan. Sementara orangnya Hambali di Indonesia. Dulu, ya, yang anak buahnya Pak Nasir, Nurdin apa Umar Patek ya? Umar Patek ya. Ya, begitu. Maka Umar Patek setelah peristiwa Bom Bali kan balik ke Filipina. Ya, begitu. Dan Nurdin Azhari, mereka ini ya jarang pegang senjata ataupun secara strategis militernya sebenarnya masih kurang. Ya, jadi membuat operasi itu keroyokan. Ya, siapa saja dipanggil diundang tanpa pertimbangan-pertimbangan. Ya, namun walaupun begitu tetap memberi hasil bagi mereka itu suatu kerusakan yang besar. Dulu ada yang namanya Nasir Abbas, kepala training camp Jamaah Islamiyah, yang melatih semua teroris yang terafiliasi member dari Jamaah Islamiyah. Sekarang nggak ada. Organisasi itu nggak ada. Secara kapasitas, teroris dulu sama sekarang lebih ampuh mana? Dulu. Ya, kenapa? Karena pengkaderan itu lebih banyak, lebih utamakan. Sehingga orang-orang yang mahir dulu itu lebih diperbanyak. Kalau sekarang, tempat pelatihan mereka di mana? Cepat terbongkar, begitu. Nah, mereka harus kirim ke Syria, begitu kan? Sekarang Syria sudah tidak ada. Kemudian sekarang kalau mereka mau kirim ke Filipina, ya Filipina juga kemudian menjadi terbatas, ya begitu. Sehingga akhirnya mereka kemudian latihan itu diam-diam, sembunyi-sembunyi, tidak total. Ya, kalau dulu kan seperti di Filipina, mau latihan malam pun kita lakukan operasi namanya itu penyerangan malam. Pelatihan penyerangan malam itu dilakukan 24 jam. Sekarang sudah tidak. Sehingga akhirnya mereka lakukan itu semua indoor.
Sampai-sampai si Upik Lawanga di Lampung itu membuat bunker untuk tes latihan bomnya itu, begitu kan, dan bikin kedap suara. Karena nggak mungkin dibikin tempat di ruangan terbuka, begitu. Nah, jadi kalau dikatakan efektif, ya efektif dahulu melahirkan orang yang lebih mahir-mahir. Sekarang sisa-sisanya ini. Tetapi ya kalau hanya sekadar membuat bom maker saja, bisa saja sekarang ya dengan bahan yang ada dan lain-lain dan keseringan mereka membuat, ya mereka bisa lebih bagus bomnya, begitu, seperti ya, membuat TATP, ya kan, yang menjadi bom berdaya ledak tinggi. Nah, jarang loh dengan racikan sendiri bisa menjadi berkekuatan high explosive. Tetapi kekurangan yang sekarang ini, mereka tidak mempelajari taktik, strategis, ya begitu. Itu sangat betul, karena yang Nur Rohman yang di pos polisi yang Solo itu datangnya juga meledakinnya kepagian dia, ya kan? Dan yang nusuk Kapolsek di Tangerang itu nusuk tapi dia bawa KTP sama NPWP gitu kan. Jadi kelihatannya ini amatiran banget ya. Tapi Pak Nasir tadi yang bicara bom Abu Hamzah yang di Sibolga itu bomnya nggak sengaja meledak, itu besar loh bomnya. Bukan yang mana? Di Sibolga? Yang di Sibolga, yang nggak sengaja meledak. Bukan dia ledakin, dia bikin rumahnya jadi laboratorium, terus pakai LPG. Iya. Itu lumayan gede loh. Iya, itu dia. Ya, kualitas dari TATP kemudian digabungkan dengan LPG menjadi besar. Ya, apalagi istrinya si Abu Hamzah itu kan mahir juga. Iya. Tukang bikin bom itu. Iya. Dan sekarang lebih kreatif, semua hal bisa jadi bom. LPG, bom panci, bom termos, bom apa lagi tuh. Nanti kadang-kadang kalau kita ke toko perabotan mesti tanya macam-macam, lagi ada polisinya, ini mau buat bom atau enggak gitu. Itu makanya kalau sekadar mau bikin bom, ya kan, bisa saja orang menjadi mahir bikin bom. Upik Lawanga sendiri ya belajar bom itu dari Azhari. Ya, dia tidak pernah ke Afghanistan, tidak pernah ke tempat konflik yang lain, begitu, tidak pernah ke Filipina, tetapi kemudian dia terus berlatih, terus membuat dan terus mencoba, begitu. Itu mempermainkan diri. Ya, bedanya itu tidak punya pengetahuan yang lain. Ya, tidak punya pengetahuan intelijen, tidak punya pengetahuan kepemimpinan, ya, pengetahuan tentang taktik strategis, tentang navigasi, ya. Padahal itu semua sangat mendukung kalau dalam membuat perencanaan, pertimbangan-pertimbangan, menganalisa, ya, bagaimana ini bisa sukses, bagaimana menyelamatkan, menyembunyikan, ya, mengamankan, itu semua ada ilmunya, ya kan? Kalau alumni Afghanistan sudah pasti tahu ya. Tapi ya syukur Allah takdirkan lain ya. Oke, ini sebelum terakhir aja terkait sekarang perkembangan radikalisme di Indonesia ya. Kan ada yang bilang nih bahwa proses radikalisasi ini makin lama makin cepat. Tahun 2002 sampai 2010 itu butuh 5 tahun untuk proses radikalisasi. Sekarang cuma butuh 0 sampai 2 tahun atau bahkan beberapa bulan saja. 3-4 bulan sudah orang bisa jadi radikal. Padahal deradikalisasi itu membutuhkan 3 sampai 4 tahun. Nah, artinya jika kita tidak mau ada terorisme, pencegahan orang supaya tidak menjadi radikal daripada melakukan deradikalisasi. Dan berapa tahun yang lalu ya, ada mantan pejabat otorita Batam ya, yang juga terpapar radikalisme, ngirim orang, bahkan dia juga ke Suriah, 29 orang nyampe sini ditangkap. Jadi radikalisme ini bukan hanya ke orang-orang biasa, tapi pejabat pun juga bisa. Iya. Resepnya dari Ustadz Nasir Abbas agar orang tidak terpapar radikalisme itu bagaimana? Sebagai orang yang pada umur 16 tahun sudah terpapar radikalisme dan 18 tahun terbang ke Afghanistan untuk ikut latihan militer bersama gengnya Osama bin Laden untuk melawan Uni Soviet dan gabung di pasukan mujahidin. Iya. Memang benar tadi itu. Ya, sekarang lebih cepat. Baik, proses perekrutan ya,
pada dasarnya itulah informasi. Hmm. Ya, seberapa banyak informasi yang diberikan atau dia dapatkan lah, seberapa banyak yang didapatkan. Ya, semakin banyak informasi yang didapatkan, maka semakin cepat dia akan terekrut. Makanya kenapa beda dulu dan sekarang? Dulu agak lambat. Kenapa? Ya karena dulu kita belum ada teknologi informasi. Ya, sekarang ya sudah canggih informasi. Begitu penyebaran informasi. Internet, media sosial dan lain-lain, sarana fasilitas itu semua sudah sangat cepat. Ya, video call sekarang sudah cepat sekali, begitu kan? Dulu susah, begitu. Sehingga itu membuat semakin cepat informasi dapat disebarkan, semakin cepat informasi mereka dapatkan dan mereka serap, maka semakin cepatlah terekrut. Ya begitu, menerima faham tersebut. Seperti Zakia, ya akibat dari informasi yang didapatkan itu, kemudian dia merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Resepnya apa? Ya, nggak mungkin lah kita nutup media sosial gitu kan? Nggak mungkin, karena itu cuma alat saja yang dipakaikan untuk menjadi untuk hal yang negatif. Begitu. Padahal banyak hal yang positif bisa kita dapatkan dari semua alat-alat ataupun sarana tersebut. Nah, pertama menurut saya dari pemerintah dan juga dari masyarakat. Dari pemerintah kita harapkan ya pemerintah dapat memblokir, rajin-rajin memblokir. Kurang tenaga tambah stafnya lah ya untuk memblokir, gitu kan. Informasi tentang membuat bom misalnya, ya kan, atau tentang pelatihan, ya itu dari banyak bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Arabnya, ya mereka pun tidak kalau akal yang bahasa Indonesia diblokir, mereka masih punya yang bahasa lain, begitu, ya, jadi diblokir. Di antara mereka yang kemudian bisa bahasa maksudnya itu lokal wilayah lain, misalnya bahasa Tagalog kah, ataupun bahasa Maguindanao misalnya yang Filipina, atau yang di Syria ada bahasa lokal mereka, ya, atau di Afghanistan ada bahasa Pashto, gitu. Jadi teman-teman ini yang dari kelompok ini yang pernah di sana juga mempelajari bahasa, sehingga pemerintah juga harus menambah personal untuk memblokir. Tapi kalau misalnya memblokir itu susah dilakukan atau masih ada yang bocor, dari anak mudanya sendiri gimana? Setelah itu, ya itu kan dari pemerintah tuh, baru kepada masyarakat, khususnya pada anak muda. Nah, anak muda ini ya harus peka. Peka maksudnya begini, apa saja yang kita baca, kita lihat, kita dengar, kita nonton, ya kita harus klarifikasi, ya jangan mudah terpancing, ya karena apa? Ada orang-orang yang kemudian menggunakan media sosial ini untuk menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, ya dia baru tahu sedikit langsung dia sudah tuduh itu tuduh ini. Ya, belum lengkap kita yang kemudian membaca, wah seolah-olah benar karena dia pandai merangkai kata. Ya, begitu. Nah, ini sebaiknya ya carilah ya second opinion. Ya, begitu. Kalau tidak kita rajin cari second opinion, maka kita akan terbawa arus dan kita akan setuju. Dan itu yang tidak dilakukan Pak Nasir dulu. Benar, itu dia. Sehingga saya ibarat seperti pakai kacamata kuda, gitu kan. Nurut saja, jangan dengar sana, jangan percaya itu, jangan dengar baca penulis ini, jangan ikut pengajian sana, jangan dengerin ustadz itu. Ya, akhirnya kita sudah terbawa untuk bersama hanya mereka saja. Itu namanya kita telah membuat diri kita memakai kacamata kuda. Ini jangan. Ya, kalau belajarlah dengan banyak guru. Kalau bacalah semua macam-macam buku. Kalau mau tahu agama lain, ya bacalah. Mau baca Alkitab kayak, mau baca Tripitaka, baca aja semua. Begitu. Enggak ada masalah. Iman itu kan ini di hati kita, begitulah. Nah, kalau kita kuat dengan agama kita, nggak mungkin kita akan bergeser. Itu kan semua pengetahuan. Ya. Dikala kita kemudian mendahulukan bersangka buruk, itu masalahnya. Nah, makanya orang yang paling mudah direkrut, ya. Kalau saya ini mau merekrut nih, zaman sekarang ini kalau saya mau merekrut, saya cari orang-orang yang sudah punya rasa benci nih kepada pemerintah, biarpun dia benci sama rezim, ya. Bencinya ini ada tingkatnya, bencinya itu sampai dia mengkafirkan, ya kan, sampai menganggap bahwa ini pemerintah mengkriminalisasi ulama.
menzalimi umat Islam. Nah, ada orang benci karena beda partai. Nah, itu nggak masalah itu, ya kan? Tapi ketika dia benci, ada arahnya kepada agama, ya, ini sudah. Orang ini potensi untuk direkrut dan lebih cepat. Nah, makanya kenapa orang FPI itu ada yang terekrut? Ya karena begitu. Ya maaf saja itu. Itu kenyataannya, ada faktanya kok, ya kan? Karena sudah benci sama pemerintah. Nah, itu dia. Jadi itu sudah masuk ke radarnya Pak Nasir Abbas kalau Pak Nasir Abbas masih menjadi ketua Bantiki 3. Betul. Yang saya incar itu. Orang HTI lah, gitu kan. Nah, kalau ulamanya sendiri gimana? Perlu disertifikasi nggak agar tidak menyebarkan omongan-omongan yang macam-macam gitu? Saya kalau pakai surban, jenggot saya panjangkan, pakai saya jubah, orang sudah panggil saya Kiai Haji. Gitu kan. Tapi saya tidak mau. Ya, walaupun saya bisa bicara Islam, ya. Saya tahu diri saya tidak pernah kuliah di mana di Universitas Islam, begitu kan. Saya tidak pernah lulus di pesantren, tapi saya bisa bicara Islam karena dari pengalaman dan baca buku, begitu. Nah, tetapi ya banyak orang-orang ya di luar atau publik merasa senang dipanggil Ustadz. Ya, ya. Saya kalau orang tanya mau dipakai nama apa, saya sebut Nasir Abbas saja. Tapi orang-orang panggil Ustadz, ya silakan, begitu kan. Tapi dia ini ada orang tidak pernah lulusan pesantren, apalagi tidak pernah kuliah Islam, Universitas Islam. Tapi kalau ditanya siapa namanya, Kiai Haji ataupun Ustadz gitu, langsung sebut Ustadz. Saya kira ini berbahaya. Ya, kenapa? Walaupun dia memang pandai berceramah, walaupun dia pandai mengajar mengaji, ya, tapi sebaiknya ya dia harus membatasi diri, begitu. Karena dikala kemudian orang-orang yang kurang pengetahuannya lalu diagungkan, dibesarkan, maka akan kasihan masyarakat. Saya pernah lihat, maaf ini, ada ustazah ya mengajar di stasiun televisi, begitu. Kemudian menulis bahasa Arab, ya, nulis di papan whiteboard. Tulisannya jelek sekali. Kemudian itu ejaan bahasa Arab itu salah. Begitulah. Lah, kok orang seperti ini kemudian ditampilkan? Kan tidak layak begitu. Menulis hadis saja salah. Bahasa Arab, tulisan Arabnya juga tidak benar. Nah, inilah dia kenapa kita perlu ada sertifikat sebagai jaminan bahwa ustadz itu benar-benar ya dia lulusan dan punya ilmunya, bukan karena dia pandai bicara. Begitu. Kita bukan mau menyudutkan umat Islam, tapi menyelamatkan umat Islam. Ya, kasihan umat Islam yang kemudian hanya mendengar, lihat, wah bagus ya dia bicara, oh bagus ya dia berceramah, tetapi ilmunya nggak ada. Rupanya dia belajar lewat Google. Begitu. Bagaimana itu? Aduh, tapi orang lain bisa ustadz, bisa Kiai Haji. Tapi yang panglima jemaah Islamiyah cuma Nasir Abbas. Dan lulusan nomor 1 kan. Itu kalau di tentara Pak Adi Makayasa itu loh. Semoga skillnya di sana tidak tergunakan. Ya, jangan. Udah dibuang. Semoga sampai kapanpun Anda tidak bisa mengembangkan skill yang Anda dapat. Sudah dikunci itu. Oke, Pak Nasir Abbas, Ustadz, terima kasih. Kita sudah berbincang cukup lama tadi. Kita sudah dengerin juga sharing dari pengalaman beliau pergi dari Malaysia ke Afghanistan. Di sana latihan militer, lalu bikin camp Hudaibiyah, lalu ke Poso, buka jalur panjang. Wah, semoga makin sukses. Amin. Sukses sebagai ustadz sekarang. Ya, mohon doanya. Dan semoga masih bisa hidup tenang dan bahagia. Dan, amin. Terima kasih juga atas kedatangannya dan terima kasih juga atas jasanya membantu polisi membongkar jamaah Islamiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.